semua partai politik, baik partai politik besar, partai politik menengah, partai politik kecil, ataupun partai politik yang tidak lolos parlemen, yang bisa ikut pemilu, dia juga berhak dan punya kesempatan dan diperbolehkan oleh undang-undang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana Presiden threshold itu tidak lagi ada di Indonesia, maka ke depan idealnya akan begitu banyak orang-orang penting, orang-orang hebat, punya kapasitas dan kemampuan, punya kesempatan untuk bertanding. Soal ambang batas presiden yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ini tidak dirusak oleh upaya-upaya pihak-pihak tertentu. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ucapan pengamat Adi Praetno, apakah terbukti benar menilai MK kembali ke jalan yang benar dengan menghapus presidensial threshold 20%, sehingga semua ketua umum partai bahkan bisa nyapres di tahun 2029. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas presiden 20% ini tentu menjadi kado terindah bagi seluruh rakyat Indonesia yang baru saja merayakan tahun baru 2025. Kenapa disebut sebagai kado terindah? Karena selama ini ambang batas presiden 20% atau syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden 20% kini sudah tiada dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya cukup fenomenal dan sangat dahsyat. Benar itu. Publik mengapresiasi, tepuk tangan, karena Mahkamah Konstitusi sudah dianggap kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Mahkamah Konstitusi, putusan politiknya sudah dianggap mencerminkan kehendak rakyat yang saya kira selama ini memang menghendaki supaya ambang batas presiden 20% itu bisa dihilangkan. Kita tahu bahwa dalam rekam jejak politik sudah sebanyak 30 kali lamanya berbagai pihak mengadukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sepanjang 30 kali gugatan itu Mahkamah Konstitusi menolak dengan begitu banyak argumen. Tapi kali ini memasuki tahun baru 2025, alhamdulillah kita semua rakyat Indonesia sangat pantas untuk merayakan ini semua, karena ke depan ambang batas presiden 20% tak lagi menjadi momok yang menakutkan. Ambang batas presiden 20% ini tidak lagi menjadi monster dan tidak lagi menjadi gembok yang membatasi orang-orang hebat, membatasi orang-orang penting, orang-orang yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya jam terbang untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di masa-masa yang akan datang. Setuju Bang. Oleh karena itu, secara prosedur ke depan, semua partai politik yang ikut pemilu adalah mereka juga punya hak dan punya kemewahan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Baik yang diusung itu adalah kader internal mereka atau mengusung pihak lain eksternal partai untuk bertanding. Tapi yang jelas, semua partai politik, baik partai politik besar, partai politik menengah, partai politik kecil, ataupun partai politik yang tidak lolos parlemen, yang bisa ikut pemilu, dia juga berhak dan punya kesempatan dan diperbolehkan oleh undang-undang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hebat bukan? Keren bukan putusan Mahkamah Konstitusi kali ini? Itulah yang saya kira secara demokrasi ini sangat layak untuk kita apresiasi. Bahwa semua partai politik yang sejak awal susah payah ikut pemilu, sejak awal melakukan konsolidasi, sejak awal melakukan gerakan-gerakan politik, sepanjang dia bisa ikut pemilu, maka sepanjang itu juga dia punya tiket untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sesuatu hal yang dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Saya kira dua argumen yang cukup rasional kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat layak diapresiasi. Ya, pertama, menurut Mahkamah Konstitusi, ambang batas presiden 20% itu mengebiri hak konstitusional partai politik. Coba Anda bayangkan, partai politik susah payah ikut pemilu, tapi dia tidak berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden gara-gara presidensial threshold 20%. Dolim bukan? Jahat bukan? Kemudian yang kedua argumennya, dengan adanya ambang batas presiden 20%, menu politik calon presiden dan wakil presiden itu hanya sangat terbatas. Kalau kita mengacu pada
pertandingan Pilpres sebelum-sebelumnya hanya ada 2 calon gara-gara ambang batas presiden 20%. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi di mana presidensial threshold itu tidak lagi ada di Indonesia, maka ke depan idealnya akan begitu banyak orang-orang penting, orang-orang hebat, punya kapasitas dan kemampuan, punya kesempatan untuk bertanding. Supaya di pilpres yang akan datang, kita tidak akan melihat wajah yang itu-itu saja, lu lagi yang ikut pertandingan banyak pesaing, pilpres. Jadi. Itu secara prosedur demokrasi dan politik sangat layak untuk diapresiasi. Ke depan tentu saja tantangannya adalah apakah setelah kemewahan bagi semua partai politik mencalonkan diri, calon presiden dan wakil presiden, ini akan digunakan kesempatan yang baik ini bagi partai untuk mencalonkan sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Tantangannya ada di partai politik. Apakah berani ketua umum partai, sekjen-sekjen partai, elit-elit partai, itu mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden? Kita dengar selama ini, partai-partai politik ini kan mengeluh, menuduh bahwa ambang batas presiden itu dolim dan sangat jahat karena dibatasi tidak bisa bertanding. Nah, setelah putusan Mahkamah Konstitusi indah tahun 2025, mestinya semua partai politik itu mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi tak ada cerita bagi partai-partai ke depan, ngeluh-ngeluh, curhat-curhat, mengutuk kanan kiri dan seterusnya. Persoalan tidak bisa maju sebagai kandidat di Pilpres. Ini adalah waktu yang saya kira bisa dimaksimalkan 5 tahun yang akan datang bagi seluruh partai politik. Mencari sosok-sosok penting, baik ada internal ataupun eksternal, dimajukan sebagai salah satu kontestan yang dia juga punya kesempatan, bukan hanya berkompetisi, tapi juga punya kesempatan untuk menang di Pilpres. Partai-partai seperti Gerindra, PDIP, kemudian Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PKB, kemudian Nasdem, PKS, P3, kemudian Hanura, kemudian PSI, ada Perindo, ada Partai Umat, ada Partai Gelora, dan seterusnya. Di 2029 kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, boleh mencalonkan diri untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Itulah yang kemudian ditantang oleh rakyat Indonesia. Berani tidak? Partai-partai ini mencalonkan jagoan mereka untuk bertanding di Pilpres. Tapi saya menduga kesempatan ini tidak akan mungkin akan dimaksimalkan oleh partai politik memajukan kader mereka. Karena kalau kita menghitung satu persatu, partai politik itu kan penyakit utamanya adalah mereka itu gagal memproduksi kader-kader penting di negara ini untuk disodorkan sebagai salah satu kontestan. Setelah tak lagi ada gembok soal ambang batas presiden, mestinya partai politik itu berbenah, mulai memikirkan bagaimana ada kader internal mereka yang di-profiling, dipermak perilaku dan tingkah politik mereka. Sehingga ketika siap dimajukan dalam kontestasi di Pilpres, dia kemudian siap bersaing dan sangat potensial memenangkan pertarungan. Saya kira di situ konteksnya. Tentu sambil lalu kita akan menunggu apa reaksi dari DPR, apa reaksi dari pemerintah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang saya kira dalam banyak hal ini akan mengusik kepentingan politik oligarki. Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus diakui sangat merugikan partai-partai politik yang cenderung ingin menghegemoni supaya kontestasi di Pilpres itu hanya terjadi 1 ataupun 2 poros. Ini tentu sangat merugikan bagi koalisi-koalisi kekuasaan politik pemerintah. Karena pihak-pihak yang selama ini tidak diajak koalisi, dia berada di luar kekuasaan, punya kesempatan yang sama di kemudian hari untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Oleh karena itu, sekali lagi ini adalah kado terindah bagi seluruh rakyat Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga orang-orang penting, orang-orang hebat bisa maju di Pilpres 2029 dan di pemilu-pemilu yang akan datang. Misalnya sebut saja orang seperti Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, itu bisa maju. Keren kan? Kemudian orang seperti Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora, bisa maju. Ataupun kalau bukan Anies Mata, mungkin Fahri Hamzah yang saya kira kita tahu adalah orang yang punya kapasitas, suaranya lantang, cukup kritis, dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Atau Partai Umat misalnya seperti Amin Rais ingin maju Pilpres, bisa. Maju kembali, bertanding.
Dan bahkan orang seperti Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden, yang saat ini tidak punya partai, bisa maju melalui PSI dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi kali ini. Jadi Gibran tidak perlu susah-susah cari partai, terutama partai besar seperti Gerindra ataupun Golkar atau partai yang lain. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Gibran cukup masuk PSI atau diusung oleh PSI, saya kira sudah punya kesempatan untuk bisa bertanding. Orang-orang seperti AHY yang sejak didapuk menjadi ketua umum Partai Demokrat punya kesempatan bertanding dalam Pilpres ini. Orang-orang misalnya seperti Presiden PKS Ahmad Sayhu juga punya kesempatan maju di sini. Orang seperti Ahok, orang seperti Anies, cukup dia dekat dengan salah satu partai tertentu, dapat tiket maju, dia bisa bertanding di Pilpres. Kan keren. Apa yang kemudian salah dengan demokrasi yang cukup hebat dan cukup mantap yang seperti ini? Keren. Inilah pesta demokrasi yang sangat layak untuk kita terima saat ini. Ataupun misalnya kita melihat partai Golkar yang ini merupakan partai besar, berlangganan menang Pileg, dia juga punya kesempatan untuk maju di Pilpres. Orang seperti Ketua Umum Golkar saat ini Bahlil atau mantan Ketua Umum seperti Erlangga Hartarto punya kesempatan maju. Yang penting diusung oleh partai Golkar. Saya kira Golkar banyak stok. Ada Aceh Hasan Sadili, sekarang Gubernur Lemhanas. Ada Ahmad Doli Kurnia yang saya kira adalah politisi yang top dan cukup kawakan. Ada Maman Abdurrahman menterinya, ada Meutia Hafid, ada Ronald Alivin, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang-orang semacam ini menurut saya, orang penting, orang hebat. Per hari ini punya kesempatan untuk maju bertanding di Pilpres. Tentu catatannya adalah diusung oleh partai politik. Oleh karena itu, semoga pesta tahun baru dengan kado terindah soal ambang batas presiden yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak dirusak oleh upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang misalnya mencoba untuk membuat regulasi, membuat aturan di kemudian hari bahwa untuk maju dalam Pilpres itu ada persyaratan-persyaratan yang mempersulit yang lain. Makanya sangat layak misalnya kalau kita harus menunggu apa respon DPR dan apa respon pemerintah yang sampai hari ini belum kelihatan kira-kira apa sikap politik mereka setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam banyak hal pastinya akan menimbulkan pro dan kontra. Pro bagi mereka yang selama ini tersandra tidak bisa maju, tapi kontra bagi pihak yang selama ini mencoba menghegemoni supaya yang bertanding dalam Pilpres itu tidak banyak orang. Terutama bagi mereka yang mencoba untuk menghegemoni supaya terjadi koalisi mayoritas, menghadirkan salah satu calon dan tidak bisa bertanding. Ala kulli hal, di atas segala-galanya, mari kita simak bagaimana dinamika politik ke depan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan ambang batas presiden 20%. Ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat luar biasa. Demikian, terima kasih. Salam politik syai'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi mantap sekali apa yang diuraikan oleh Mas Adi Praitno tadi soal keputusan MK yang menghapus presiden threshold 20%. Jadi alhamdulillah memang semoga di tahun 2029 nanti Indonesia benar-benar mendapat pemimpin yang kredibel, yang pro rakyat dan bisa mensejahterakan rakyat dengan dikabulkannya PT menjadi 0% yang sebelumnya 20%. Jadi memang keputusan MK kali ini telah melepaskan belenggu para calon pemimpin terbaik dari kekuasaan dan oligarki. Saatnya rakyat memang benar-benar pesta demokrasi, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.